Salam, Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan kasihi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Sore hari ini patut kita naikkan syukur dan sembah kehadirat Allah di dalam Yesus Kristus yang telah memberikan kita kesempatan yang indah untuk dapat berkarya dari pagi hingga saat ini. Sekalipun mungkin masih ada pekerjaan dan aktivitas yang belum dapat kita selesaikan, namun kita percaya apa-apa yang telah kita selesaikan di sepanjang hari ini, kiranya itu diberkati oleh Tuhan. Demikian pula di kesempatan sore hari ini, saat kita menyediakan waktu, saat kita menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan untuk kembali mendengarkan kebenaran sabda Tuhan di tengah pekan yang baik ini, kita harus juga meyakini dan percaya bahwa Tuhan akan menolong dan memampukan kita untuk mendengarkan dengan baik, bahkan untuk melakukan firman Tuhan itu dengan benar. Kita percaya melalui kebenaran firman Tuhan, kita sekalian selaku orang yang percaya kepada Allah akan dituntun dengan hikmat, dengan kearifan ketika kita harus bertindak dan berbuat dalam hidup ini. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu saat ini. Oleh karena kasih dan rahmat-Mu lah, kami boleh hadir pada saat ini untuk kembali kami dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di tengah kelelahan dan keletihan kami hanya memohon kepadamu ya Tuhan. Tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus, bimbinglah kami dengan hikmat Tuhan, supaya apa yang kami dengar dan apa yang akan kami renungkan sungguh-sungguh dapat kami hayati dan dapat kami pahami dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, mari kita membuka kesaksian Yakobus pasal 3. Kita membaca mulai ayat 13 hingga ayatnya yang ke-18. Yakobus 3 ayat 13 hingga 18 saya bacakan untuk Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Hikmat yang dari atas. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di antara iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai.
Demikian Ibu Bapa, saudara-saudariku yang Tuhan kasihi, firman Tuhan yang kita dengar bersama saat ini. Berbahagialah kita yang mendengarkannya, memelihara serta melakukannya dalam hidup kita. Terpujilah nama Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang Tuhan kasihi, Shalom. Dalam situasi pandemi seperti yang kita hadapi, bahkan yang dihadapi dunia saat ini, kita harus mengakui bahwa pada akhirnya ada banyak orang semakin menjadi kreatif. Mengapa? Ketika orang harus melakukan pekerjaan dari rumah, atau dikenal dengan istilah work from home, bekerja dari rumah, maka tentu saja ia harus menggunakan perangkat elektronik, baik itu laptop ataupun gadget. Dia bekerja dari rumah, dia melakukan aktivitas dari rumah. Dan ketika seseorang bekerja dari rumah, melakukan aktivitas dari rumah, pastinya gadget dan laptop itu tidak akan pernah jauh dari orang tersebut. Ketika gadget di tangan seseorang, atau mungkin di tangan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, ada banyak hal bisa kita peroleh, ada banyak hal bisa kita lakukan. Dengan gadget, kita bukan hanya dapat menjumpai dan mencari informasi. Dengan gadget bukan hanya kita dapat menyelesaikan tugas dan pekerjaan kita. Gawai atau gadget yang kita pegang setiap hari, setiap saat, juga bisa menjadi sarana yang baik bagi pengetahuan dan mungkin pengayaan wawasan kita. Tapi di sisi yang lain, ketika gadget tidak pernah lepas atau gawai tidak lepas dari kehidupan seseorang, maka kita bisa saja menjumpai hal-hal yang negatif. Ketika kita membuka gawai, bisa saja kita menjumpai tulisan, komentar, catatan, bahkan tanggapan seseorang atau orang lain yang bernada negatif, yang bernada menjatuhkan orang lain, bahkan mungkin yang penuh dengan nada-nada provokasi. Dalam situasi yang seperti itu, ketika seseorang tidak dapat menggunakan gawainya secara arif, tidak dapat menggunakan gawainya secara bijak, maka bisa jadi saudara-saudara, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, orang itu akan terjebak untuk melakukan hal-hal yang sama seperti komentar negatif yang dia baca atau mungkin yang dia dengar dan dia tonton. Sehingga pada akhirnya ia tidak mampu bersikap bijak. Ia tidak mampu menggunakan hikmat dan akal budi yang Tuhan anugerahkan untuk dipakai dan digunakan secara arif dalam kehidupan. Oleh karena itu, Ibu Bapa dan saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, ketika gawai yang setiap hari, setiap saat kita pegang dapat memberikan dampak positif dan juga memberi dampak negatif bagi kehidupan kita, bahkan mungkin juga bagi relasi kita dengan Tuhan dan sesama. Tentu saja kita diajak untuk belajar dengan arif, dengan hikmat, menggunakan gawai yang ada, bahkan
menyikapi situasi pandemi yang sedang kita hadapi bersama. Itulah sebabnya kesaksian firman Tuhan yang kita dengar melalui tulisan penulis surat Yakobus pada petang hari ini ingin mengajak kita bersama-sama untuk belajar memiliki hikmat yang dari atas. Sebab hikmat yang dari atas tidak mementingkan diri sendiri. Hikmat yang dari atas akan menuntun setiap orang yang percaya kepada Allah untuk bertutur, untuk bertindak, bahkan bersikap sebagaimana yang Allah inginkan dan Allah kehendaki. Penulis surat Yakobus dalam catatannya menuliskan surat ini sebagai nasihat bagi orang-orang Kristen yang berada di luar wilayah Israel. Bagi orang-orang percaya yang berada jauh dari komunitas besar mereka. Dalam catatannya, penulis surat Yakobus mengingatkan, ketika orang percaya, ketika orang mengaku sebagai umat pilihan Tuhan, sebagai anak-anak Allah atau sebagai murid-murid Kristus, maka penulis surat Yakobus mengingatkan agar setiap orang percaya, agar setiap murid Kristus mampu mempergunakan akal budi dan hati nurani yang Tuhan anugerahkan dengan benar. Akal budi itu haruslah menjadi penuntun seseorang atau setiap orang Kristen untuk bertindak penuh kelemah lembutan. Sehingga dengan demikian, orang-orang itu menjadi orang-orang yang berhikmat. Sehingga dengan demikian sebagai murid Kristus, sebagai orang yang percaya kepada Allah, yang dituntun dengan hikmat dan akal budi yang dari atas, maka tentu saja yang kita bangun, yang kita hadirkan adalah nilai-nilai yang justru mengedepankan dan mengutamakan hidup bersama penuh harmoni, bukan sebaliknya. Penulis surat Yakobus mengingatkan kita, tidak jarang Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kita menjumpai dalam hidup kita, di sekitar kita masih ada orang-orang yang mengaku sebagai murid Kristus, yang mengaku sebagai orang yang percaya kepada Yesus, tapi masih menyimpan iri hati. Iri ketika melihat orang lain berhasil, iri ketika melihat orang lain sukses, iri ketika melihat orang lain yang jauh lebih minim pengalaman, tapi jauh lebih maju dan lebih berhasil dalam hidupnya. Ketika orang Kristen, ketika orang percaya iri terhadap keberhasilan orang lain, sesungguhnya dia sedang mementingkan diri sendiri. Ia tidak rela melihat sesamanya berhasil. Ia tidak rela melihat sesamanya sukses. Orang yang tidak rela melihat orang lain berhasil, orang yang tidak ikhlas melihat orang lain sukses, itu sama dengan artinya dia adalah orang yang egois. Karena itu penulis surat Yakobus memberikan nasihat dan sekaligus pengajaran agar orang-orang Kristen, agar murid-murid Yesus tidak terjebak pada sikap yang iri hati, tidak menjadi orang-orang yang iri hati terhadap keberhasilan orang lain. Sebab iri hati menurut penulis surat Yakobus adalah awal mula terjadinya kejahatan.
iri hati menurut penulis surat Yakobus adalah pemicu utama terjadinya perilaku, tindakan, dan perbuatan yang jahat terhadap sesama. Itulah sebabnya penulis surat Yakobus menasihati agar setiap orang Kristen, khususnya murid-murid Kristus yang jauh dari komunitas besar mereka di Israel, untuk meredam sikap iri hati, untuk menghilangkan iri hati terhadap sesama, agar mereka terhindar dari perilaku, tindak, dan perbuatan yang jahat yang justru semakin menjauhkan mereka dari rahmat Tuhan itu sendiri. Sore hari ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang Tuhan kasihi, melalui kesaksian penulis surat Yakobus, kita diingatkan betapa relasi antar sesama itu penting untuk dicipta dan dibangun secara apik. Betapa relasi dengan sesama itu perlu dibangun dan dicipta dengan penuh hikmat dan penuh hati nurani. Oleh sebab itulah, ketika setiap orang percaya dipanggil untuk memelihara hidup berdasarkan hikmat yang dari atas, berdasarkan hikmat yang dari Allah, maka setiap orang percaya diajak dan diingatkan kembali oleh firman Tuhan, supaya mereka benar-benar mengandalkan hikmat Tuhan. Orang yang mengandalkan hikmat Tuhan, maka berarti dia akan hidup takut akan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan berarti dia akan selalu mendengarkan suara, panggilan, dan teguran Allah. Oleh karena itulah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, siapapun kita dalam hidup ini, betapapun kita punya kedudukan, betapapun kita punya posisi, betapapun kita punya status yang lebih baik daripada orang lain, tidak ada hak kita untuk memegahkan dia. Sebab segala sesuatu yang kita miliki datang dari Allah. Ketika itu datang dan merupakan pemberian Allah, tentu kita dipanggil untuk mengelolanya secara baik, mengelolanya secara bijak, bukan dengan kesombongan, bukan dengan keangkuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang Tuhan kasihi, hal-hal lain yang juga diajarkan oleh penulis surat Yakobus kepada kita, hikmat yang dari atas atau hikmat yang dari Allah itu akan menuntun kita selaku umat Tuhan, selaku orang yang percaya kepada Allah, untuk memiliki relasi yang murni. Relasi yang murni dalam bahasa Yunani dituliskan hagnos, yang berarti kudus, suci, atau benar. Artinya, ketika setiap orang percaya dan dia percaya bahwa dia dikaruniakan hikmat yang dari atas, maka seluruh perilaku hidupnya, baik itu yang ditunjukkan lewat tindakan, lewat sikap dan perbuatan, ataupun perkataan, hendaknya benar-benar itu berasal dari kemurnian hatinya. Bukan karena dibuat-buat, bukan karena kepura-puraan, tetapi sungguh-sungguh dia mau mewujudkan itu dalam rangka menjaga, merawat, dan memelihara harmoni yang Tuhan telah bangun sendiri. Sebab relasi yang murni itu dapat membawa seseorang pada tingkat penghayatan kehidupan yang semakin membawa damai. Relasi yang murni itu
akan menghadirkan suasana damai satu dengan yang lain, penuh ketentraman, penuh ketenangan. Tidak ada iri hati, apalagi dengki dan dendam. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, pada kesempatan kebaktian tengah pekan ini, atau pada kesempatan renungan tengah pekan ini, saudara-saudara, sungguh kabar yang baik boleh kita dengar dari kesaksian firman Tuhan, bahwa dimanapun kita berada selaku umat yang percaya kepada Allah, seharusnya kita dipimpin oleh hikmat Tuhan. Seharusnya kita dipimpin oleh hikmat Allah yang penuh dengan keramahan. Hikmat Allah yang menurut atau menjadi penurut Allah khususnya. Hikmat Allah yang penuh belas kasihan, dan hikmat Allah yang justru melahirkan buah-buah yang baik. Oleh karenanya, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kita belajar bersama-sama untuk memaknai arti dari kehadiran kita sebagai orang percaya. Bahwa dalam kehadiran kita sebagai orang percaya, melalui kebenaran firman Tuhan saat ini, kita diajak untuk terus meminta hikmat dari Allah, agar kita dimampukan menjadi orang yang bijaksana, menjadi orang yang berbudi luhur di tengah kehidupan yang kita jalani. Terlebih situasi pandemi yang masih menyekitari kehidupan kita, hendaknya itu juga membuat kita semakin mengandalkan hikmat Allah, sehingga kita tidak terjebak untuk menjatuhkan sesama kita. Kita tidak terjebak untuk mengandalkan hikmat manusia yang penuh dengan hawa nafsu yang berujung pada kehancuran dan kebinasaan. Mari Bapak Ibu, saudara-saudariku yang Tuhan kasihi, kita refleksikan keberadaan dan kehadiran kita saat ini, esok dan nanti. Sudahkah kehidupan yang kita jalani terkoneksi dengan hikmat Allah? Sudahkah kehidupan yang kita jalani terhubung baik, terhubung benar dengan hikmat yang dari Tuhan? Jika kita sadar dan tahu betul bahwa refleksi itu mengoreksi kita, membuka seluruh keberadaan kita, biarkanlah Roh Kudus bekerja untuk menolong kita, memampukan kita menata ulang seluruh kehidupan yang kita jalani, sehingga pada akhirnya tertuju dan terarah pada hikmat yang dari Allah. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan kasihi, kita cari hikmat yang dari Allah, karena kita percaya hikmat Allah akan membawa sukacita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman yang kami dengar. Biarlah firman yang kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, baik yang dirawat di rumah, baik yang dalam proses pemulihan. Biarlah Tuhan menolong dan memberkati mereka semua. Pun juga yang dalam pergumulan, Tuhan tolong, Tuhan bantu saudara-saudara kami, supaya mereka dapat mengandalkan hikmat Tuhan dalam mencari jalan keluar. Kami berdoa untuk kehidupan Gereja Kristen Pasundan, khususnya Jemaat Sadar. Berkatilah Tuhan setiap karya dan pelayanan yang kami lakukan, baik sebagai pendeta, sebagai penatua, sebagai anggota komisi, supaya kami betul-betul menggunakan hikmat Tuhan, yang semuanya justru kami muarakan untuk kemuliaan Tuhan. Jauhkan kami dari upaya mengandalkan hikmat manusia,
karena hikmat yang dari manusia cenderung mengandalkan hawa nafsu yang bisa membawa kami pada perpecahan dan rusaknya relasi sesama kami. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Kami mau menyerahkan seluruh permohonan kami ini dalam nama Tuhan Yesus, dan bersama di dalam Yesus kami berdoa seturut dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian Bapak Ibu, saudara-saudariku yang Tuhan kasihi, renungan firman Tuhan pada tengah pekan hari ini. Tuhan memberkati.